Halo sahabat, ketemu lagi bersama saya ya di channel Ide Bisnis. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Yaitu ya saya harapkan. Saya akan menyampaikan hasil penyulingan lampu basah ya. Lampunya itu yang saya suling adalah lampu berbatang hijau. Karena kita tahu ya, lampu itu ada dua jenis, satu lampu yang batang merah dan juga lampu yang berbatang hijau. Nah, yang kali ini, yang kemarin saya suling itu adalah lampu berbatang hijau. Sudah saya sampaikan ya, untuk di video fatwa ini saya hanya menyampaikan evaluasi dari penyulingan lampu basah yang kemarin. Nanti di video selanjutnya saya akan menyampaikan itu teknik ataupun cara penyulingan minyak lampu yang menurut saya itu paling optimal, yang bisa dilakukan. Mulai dari bahannya, kemudian treatment terhadap bahannya seperti apa, yang nanti akan saya disampaikan di video selanjutnya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan hasil evaluasi penyulingan lampu kemarin saya yang di part 1 ya, tapi jangan lupa sebelumnya silakan di subscribe dulu ya, biar channel ini terus berkembang, kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Yuk kita lihat ya videonya. Untuk percobaan kali ini lampu yang disuling itu sebanyak 6,5 kintal ya. Itu kondisinya dalam keadaan basah. Jadi untuk bahan bakar kita gunakan kayu bakar ya, karena alhamdulillah di sini untuk kayu bakar banyak ya. Dengan penyulingan lampu basah ini pasti memerlukan waktu yang lebih lama apabila kita menyuling lampu dalam keadaan kering. Soalnya nanti si uap panas ya untuk difusi ke dalam lampunya itu memerlukan waktu lama gitu kan. Jadi dia harus mengeluarkan dulu air yang ada di dalam lampu untuk mendorong minyak keluar. Berbeda kalau misalkan kita menyuling lampu dalam keadaan kering, sehingga difusi uap ke dalam lampu itu lebih cepat dan lebih cepat mengeluarkan minyak, dan juga nanti waktu yang dibutuhkan ya lebih sebentar. Ini kondensat sudah keluar ya, ini kondensat minyak lampu. Keluarnya jam 3 ya, jam 3 sore. Aromanya cukup wangi ya, wangi dan berbobot ini. Setelah disuling 8 jam ini hasilnya ya, itu ini jadi berapa on nantinya ya, nanti kita cek. Jadi ini adalah hasil penyulingan lampu basah ya, dan hasilnya minyaknya segini ya. Nanti saya evaluasi mungkin apa saja yang berpengaruh. Kemudian saya nanti akan timbang minyaknya, rendemennya berapa persen, kemudian hal-hal lainnya yang akan saya informasikan. Berat botol kosong 44,2 gram. Kita akan mencoba mengecek ya, ataupun mengetes tingkat penguapan dari masing-masing minyak atsiri berikut ini.
bisa teteskan. Akar wangi ya. Kemudian ini nilam. Kemudian ini nampu ya. Usahakan volumenya sama ya. Kemudian ini minyak serai wangi. Nanti penguapan yang lebih cepat itu yang mana, kita tunggu saja. Maaf untuk resolusi kameranya mungkin kurang bagus ya, kurang pas. Coba kita dekatkan. Ini adalah minyak akar wangi. Kemudian ini adalah nilam. Kemudian ini nampu atau cariang. Kemudian ini serai wangi. Maaf ngeblur ya. Ini serai wangi ya, sedikit sekali kelihatannya ya. Kemudian ini adalah cengkeh. Kita perhatikan sekarang sudah berjalan 1 menit lebih. Ketika dituang ya, memang kalau untuk akar wangi dia masih menggumpal, kemudian nilam juga agak menggumpal, cengkeh menggumpal, kemudian nampu itu agak menyebar, kemudian serai wangi juga agak menyebar. Jadi saya beranggapan bahwa ketika dituang itu menyebar, berarti dia akan memperluas permukaan kontaknya dengan udara, sehingga dimungkinkan penguapannya pun lebih cepat ya. Di menit ke 28 ini minyak akar wangi. Kemudian ini minyak nilam ya, masih ada seperti itu, masih menggumpal. Kemudian ini minyak nampu. Nampu sudah menyebar sekali dan sepertinya semakin menipis. Ini minyak serai wangi. Maaf. Minyak serai wangi masih tetap ya, sedikit menyebar. Kemudian ini yang masih tetap itu.
Sahabat semuanya, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa di antara minyak atsiri, cengkeh, sereh wangi, nampu atau cariang, nilam, dan akar wangi memiliki tingkat volatilitas atau penguapan yang berbeda-beda. Kalau lihat di sini berarti yang utuh itu seperti ini, akar wangi itu mempunyai volatilitas rendah. Kemudian juga cengkeh, minyak daun cengkeh sama, ini mempunyai volatilitas yang rendah. Kemudian setelah itu disusul dengan nilam, kemudian sereh wangi, dan nampu atau cariang. Dimana nampu ini semakin lama semakin tersebar, artinya bahwa dengan semakin tersebarnya seperti ini menambah luas permukaan dari minyak itu sendiri, sehingga dia akan cepat sekali menguap. Berbeda dengan minyak yang ada, berbeda dengan akar wangi di sini ya. Kemudian juga dengan yang cengkeh. Nah, setelah kita tadi menimbang botol dan juga minyaknya, diperoleh bahwa botol kosong itu sebesar 44,2 gram, kemudian botol isi sebanyak 128 gram, sehingga minyak nampu yang berhasil saya isolasi itu sebanyak 83,8 gram. Nah, untuk berat bahan basah di part 1 saya kemarin itu bilangnya adalah 650 kg. Cuman sebetulnya saya lihat lagi catatan bahwa nampu yang saya suling kemarin itu adalah sebanyak 602 kg. Nah, kemudian untuk memudahkan penghitungan, saya konversi ke dalam gram sehingga diperoleh jumlah 602.000 gram. Dari sana kita hitung rendemennya. Rendemennya adalah sebesar 83,8 gram kali 100% dibagi 602.000 gram, sehingga diperoleh rendemen minyak sebesar 0,012%. Ini dari bahan basah. Sekarang kita coba bandingkan penyusutan ya dari nampu basah ke nampu kering. Di sini penyusutan menurut informasi dari para pengrajin penyuling minyak nampu itu sebesar 75% sampai 85%. Perbedaan di sini mungkin dikarenakan karena ada perbedaan batang nampu yang diambil, ataupun juga mungkin perbedaan dari tiap-tiap daerah. Kalau misalkan kita melihat dari batang nampu yang diambil, berarti yang 75% ini biasanya batang nampu yang diambil adalah batang nampu yang sudah keras, sehingga nanti penyusutannya sampai 75%. Tetapi apabila kita mengambil nampu kemudian batangnya sampai dengan yang agak lembeknya, yaitu yang masih berdaun, kita hitung, kita timbang, biasanya penyusutan sampai 85%. Saya sudah melakukan percobaan dari 1 kg nampu basah, kemudian saya potong-potong sepanjang 5 cm. Dari 1 kg itu menjadi 1,5 on. Ini artinya bahwa ada kehilangan berat sebanyak 85%. Maka dari itu saya hitung kehilangan beratnya adalah 85%. Dari awal kita sudah mengetahui bahwa jumlah nampu yang kita suling, yang saya sebanyak 602 kg. Lalu dikalikan 85% sebagai penyusutan, didapatkan hasilnya adalah 511,7 kg. Jadi yang hilang itu seberat 511,7 kg. Kemudian bahan kering yang dihasilkan adalah sebanyak 90,3 kg.
Selanjutnya kita menghitung rendemen minyak dari bahan kering. Pengalaman dari beberapa penyuling bahwa rendemen minyak yang dihasilkan itu antara 0,3% sampai 0,5% dari bahan kering ya. Ini mungkin ada perbedaan dari jenis nampu, ada juga perbedaan dari daerah. Jenis nampu, tapi menurut pengrajin bahwa perbedaan ini didasarkan kepada perbedaan jenis nampunya ya, karena nampu itu ada yang berbatang hijau dan ada juga yang berbatang merah. Katanya yang berbatang hijau itu rendemen minyak berkisar di 0,3%, sedangkan untuk nampu yang berbatang merah kadar minyak berkisar antara 0,5%. Ada juga menurut literatur lain ya, itu menyebutkan bahwa minyak atsiri yang terdapat di dalam nampu itu sebetulnya 0,75%. Ini lebih tinggi. Mungkin didapatkan nilai ini dikarenakan perbedaan proses penyulingan. Ini mungkin bisa penyulingan menggunakan uap langsung ataupun bisa menggunakan pelarut, sehingga diperoleh nilai yang sebesar ini. Selanjutnya kita hitung rendemen kering ya, dari 602 kg itu didapatkan jumlah nampu kering sebanyak 90,3 kg kali 0,3%, didapatkan 0,27 kg, atau kita konversi ke gram yaitu sebanyak 270 gram. Nah, ini adalah perhitungan apabila nampu yang kemarin disuling itu kita keringkan dulu. Kemudian saya masukkan ke dalam tabel, yaitu tabel perbandingan hasil suling basah dan kering. Di sini dapat dilihat ya, itu bahan basah sebanyak 602 kg, kemudian disuling menghasilkan rendemen itu sebanyak 0,012%, dan hasilnya 83,8 gram. Kemudian dari bahan kering itu yang 602 menjadi 90,3 kg, kita kalikan ke 0,3%, karena rata-rata menurut informasi bahwa 0,3% ya untuk nampu kering dihasilkan minyak sebanyak 270 gram. Nah, di sini ada selisih sebanyak 162,2 gram. Ini lumayan besar ya, 2 kali lipat dari hasil yang disuling basah. Namun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu diantaranya satu, perhitungkan biaya penjemuran ya. Itu kemudian dua, pemotongan ya, karena rata-rata itu kalau untuk dikeringkan itu dipotong-potong menjadi 5 cm atau 3 cm ya, atau mungkin bisa lebih kecil dari itu. Kemudian yang kedua adalah tabel perbandingan kadar linalol. Linalol itu adalah kadar yang terkandung di dalam minyak nampu. Itu saya dapat informasi dari teman ya. Jadi apabila kita menyuling nampu bahan basah ya, atau suling basah, kadar linalol yang dihasilkan adalah 62% sampai 67%. Sedangkan apabila kita suling kering, bisa menghasilkan kadar linalol 80% sampai 83%. Nah, kemudian kita harus perhatikan kebutuhan dari buyer kita sendiri. Jadi kita harus mengetahui buyer itu menginginkan kadar linalol yang berapa persen. Karena ada yang memerlukan minyak nampu dari basah dengan kadar linalol yang 62-97%, dan ada juga buyer yang memerlukan disuling dari bahan kering, yaitu kadar linalol 80-83%. Jadi di sini kita harus mengetahui siapa calon buyer kita. Dari hasil percobaan tadi,
Kemudian saya melihat perbedaan berat jenis dari tiap-tiap minyak tadi, yaitu ada minyak daun cengkeh, ada minyak akar wangi, ada minyak nilam, minyak sereh wangi, dan nampu. Nampu di sini saya belum dapat, sehingga saya urutkan dari mempunyai bobot jenis tertinggi dulu, yaitu minyak daun cengkeh. Dia memiliki bobot jenis atau berat jenis 1,025 sampai 1,049. Ini menurut SNI. Minyak akar wangi 0,980 sampai 1,003. Kemudian minyak nilam 0,950 sampai 0,975. Kemudian minyak sereh wangi sebesar 0,869 sampai 0,892. Kemudian saya mengaitkan antara bobot jenis ini dengan kenampakan saat percobaan tadi, sehingga diperoleh data pada tabel 2 berikut. Nah, di sini ya. Jadi kenampakan pada saat percobaan itu minyak daun cengkih memiliki bobot jenis yang paling tinggi, karena dia kalau dicampurkan dengan air itu berada di bawah air. Kenampakannya menggumpal, dan saya asumsikan bahwa kemungkinan penguapannya adalah rendah. Kemudian 2, minyak akar wangi, bobot jenis 0,98, kemudian itu menggumpal. Kemudian saya asumsikan juga penguapan rendah atau volatilitasnya rendah. Kemudian minyak nilam 0,950 sampai 0,975. Ini menggumpal sedikit menyebar, dan saya asumsikan penguapan masih rendah karena minyak nilam memang dia sifatnya sebagai fiksatif, pengikat wangi ya. Untuk mempertahankan wangi, otomatis penguapannya juga rendah. Kemudian minyak sereh wangi berat jenis 0,869 sampai 0,892. Kenampakannya adalah menyebar tapi masih ada penggumpalan. Nah, saya asumsikan bahwa kemungkinan penguapannya agak tinggi. Kemudian nampu. Nah, di sini saya belum dapat literatur mengenai berat jenis nampu. Mungkin bagi teman-teman yang tahu berat jenis nampu boleh ditulis di kolom komentar saya ya, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan kenampakannya waktu percobaan adalah menyebar rata, sehingga saya asumsikan bahwa penguapannya itu cukup tinggi ya. Kenapa? Karena dengan menyebar ini artinya bahwa minyak tersebut menambah luas permukaan yang kontak langsung dengan udara, sehingga diasumsikan bahwa penguapannya itu cukup tinggi ya. Itu untuk minyak nampu. Setelah saya melakukan percobaan penyulingan nampu basah, berarti di sini saya menyimpulkan ada beberapa hal yang mempengaruhi proses penyulingan. Satu adalah bahan baku, di mana bahan baku yang saya suling ini adalah nampu batang hijau dan masih dalam keadaan basah. Sehingga apabila kita menyuling menggunakan nampu basah, itu akan memerlukan waktu yang lama, kemudian juga tekanan yang lebih besar dibandingkan apabila kita menyuling nampu yang sudah dalam keadaan kering. Itu akan memerlukan waktu yang pastinya relatif lebih singkat, kemudian tekanan pun tidak sebesar apabila kita menyuling nampu basah ya. Jadi diffusi air ke dalam bahan yang sudah kering itu lebih cepat. Kemarin saya melakukan percobaan untuk penyulingan nampu basah itu memerlukan waktu 8 jam ya. 8 jam dari pertama kali kondensat keluar. Mungkin kalau misalkan kita menggunakan nampu dalam bentuk kering, itu akan mempercepat proses penyulingan, sehingga akan menghemat biaya dan waktu. Kemudian yang kedua adalah yang mempengaruhinya adalah tekanan ya. Di sini apabila kita menggunakan nampu basah seperti saya tadi bilang, berarti ini memerlukan tekanan yang lebih besar, dan kekonsistenan tekanan ini yang menjadi mutlak wajib gitu kan, dimana seharusnya tidak boleh ada fluktuasi tekanan. Ini akan mempengaruhi terhadap difusi uap yang masuk ke dalam bahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kondensator ya.
Karena setelah dianalisis tadi ya, bahwa minyak nampu ini memiliki berat jenis atau bobot jenis yang paling rendah ya, dibandingkan dengan minyak yang setelah saya lakukan percobaan, sehingga dimungkinkan tingkat penguapan ataupun volatilitasnya itu lebih tinggi. Makanya untuk mencegah terjadinya penguapan selama penyulingan itu disarankan di kondensator itu pada saat air keluar tidak boleh kontak dengan udara. Usahakan harus terisolasi dengan udara. Kemudian untuk hasil penyulingan menggunakan nampu basah, rendemen yang dihasilkan adalah sebesar 0,012%. Ini sangat rendah sekali. Kadar minyak nampu yaitu sebesar 0,3 sampai 0,5%. Itu dari bahan kering ya. Ada juga dari literatur lain bahwa minyak atsir yang terkandung di dalam nampu itu ya sebetulnya kita bisa isolasi itu 0,79%. Artinya kalau misalkan kita menyuling nampu 1 ton, dalam 1 ton itu kita hanya, kalau diambil rendemen yang terendah yaitu 0,3%, hanya menghasilkan minyak sebanyak 3 kilo dari bahan kering. Kesimpulannya adalah kalau menyuling nampu, usahakan nampunya sudah dalam keadaan kering. Gitu ya sahabat-sahabat. Ini adalah percobaan saya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat atau mungkin juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian yang akan menyuling di minyak nampu. Jadi saran saya adalah nampunya harus dalam keadaan kering dulu.